Selamat datang yang baru join. Selamat datang yang baru join. Selamat bergabung Kak Erin. Terima kasih. Semangat, guys. Makasih Kak Erin. Selamat datang yang baru bergabung. Mungkin teman-teman yang tahu temennya belum join, boleh diingetin ya. Selamat datang Rinda. Buat teman-teman yang mau on cam boleh banget ya. Selamat bergabung Hanifah.
Selamat bergabung Novika. Mungkin teman-teman ada yang tahu temannya belum join, boleh diingetin ya. Selamat bergabung Raya. Agis. Selamat bergabung Mbak Puput. Iya, Tata. Acara kita mulai jam 4:15 ya teman-teman. Sembari menunggu teman-teman yang belum join, mungkin teman-teman ada yang tahu temannya belum join, boleh banget ya diingetin untuk segera join agar acara pun dapat segera dimulai. Selamat bergabung Dila. Selama acara berlangsung bisa diusahakan on cam ya teman-teman. Yuk yang tahu teman-temannya belum join diingetin ya. Buat teman-teman yang mau on cam boleh banget ya. Terus kalau misalnya ada teman-teman yang mau join boleh banget diingetin ya.
Selamat datang Irni. Halo. Selamat bergabung Saida. Mungkin teman-teman yang tahu temannya belum join, boleh diingetin ya, karena acara akan segera dimulai. Acara kita mulai jam 4 lebih 15 menit ya teman-teman, sembari menunggu teman-teman yang belum join. Selamat bergabung Cindy. Selamat bergabung Kak Via. Selamat bergabung Bella. Selamat bergabung Kak Reza. Untuk yang tahu temannya belum join, boleh diingetin ya, karena acara akan segera dimulai.
Acara kita mulai jam 4 lebih 15 menit ya teman-teman, sembari menunggu teman-teman lainnya join. Diusahakan on cam ya. Buat teman-teman yang mau on cam boleh banget. Mungkin teman-teman yang tahu temannya belum join boleh diingetin ya, karena acara akan segera dimulai. Selamat datang Kak Lail. Selamat bergabung Dewi. Acara kita mulai jam 4 lebih 15 menit ya. Sembari menunggu teman-teman kita yang belum join. Teman-teman yang udah join bisa banget nih ngingetin buat teman-teman kita yang belum join.
Yuk, sebentar lagi acara mau dimulai nih. Buat teman-teman yang tahu, temannya belum join, boleh diingetin ya. Acaranya akan segera dimulai. Mungkin saya ingatkan lagi buat teman-teman yang tahu, temannya belum join, boleh diingetin ya untuk segera join karena acara juga akan segera dimulai. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan jam 4 lebih 15 menit, maka acara akan saya mulai ya. Yang terhormat, Profesor Dr. Muhammad Effendi MPD MKes selaku Ketua Jurusan PLB FIPUM, yang kami hormati Bapak Dimas Arief Dewantoro MPD selaku Pembina MJ PLB FIPUM, dan yang kami hormati Kak Sela Gumani Cahya selaku Ketua Umum HMJ PLB UM 2021, serta yang kami hormati pula peserta yang sudah menyempatkan hadir dalam Markisa di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung dalam pelatihan sastra yaitu Markisa, Mari Korek Ilmu Sastra, yang dimana kita akan membahas ilmu seputar sastra dengan cabang teater dan monolog, yang tentunya kita akan membahas materi yang sangat menarik dan juga bermanfaat sekali dengan tema kembangkan karakter bersama teater. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita kesempatan untuk berkumpul dalam acara pelatihan sastra Markisa di sore hari ini, yang tentunya akan memberikan banyak sekali manfaat untuk kita semua. Sebelum memasuki acara, marilah bersama-sama untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing agar acara dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Mungkin sebelum memasuki acara, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka nggak enak banget nih kita memulai acara tanpa saling kenal. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, saya Kitaria Mbada Suraya Dewi selaku moderator yang akan memandu teman-teman dalam acara Markisa di sore hari ini. Oke, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kita pada sore hari ini. Jadi acara kita yang pertama adalah pembukaan,
dan disambung dengan kata sambutan dari Ketua HMJ. Yang ketiga, penyampaian materi. Lalu yang keempat, ada sesi tanya jawab. Yang kelima, penyerahan sertifikat kepada pemateri serta sesi foto bersama. Dan yang keenam adalah penutup. Memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan dari Ketua HMJ PLBUM kepada Kak Sela Gumani Cahya. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Moderator atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam mohon maaf, selamat sore buat teman-teman semuanya. Yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Effendi MKes, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati Bapak Dimas Arif Dewantoro MPD, selaku Pembina HMJ PLB FIPUM 2021, dan yang saya hormati juga pemateri pada sore hari ini Mbak Ulia Ulumiyah. Kemudian untuk seluruh panitia yang sudah bekerja keras dalam kegiatan sore hari ini, dan untuk seluruh peserta yang berbahagia. Pertama-tama syukur alhamdulillah atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas berkah limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul pada acara Markisa pada sore hari ini. Sebelumnya saya selaku Ketua HMJ PLB FIPUM mewakili seluruh pengurus HMJ mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang ikut berpartisipasi dalam acara Markisa pada sore hari ini. Tujuan dari Markisa ini sendiri yaitu memberikan pengetahuan kepada teman-teman semuanya mengenai sastra, apalagi monolog dan teater, yang mana ini pematerinya juga alhamdulillah cukup ahli ya. Sebelumnya Mbak Ulia, selamat datang. Terima kasih banyak sebelumnya. Kemudian saya berharap untuk kegiatan pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar hingga dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf apabila dari kami panitia dalam mempersiapkan acara ini masih banyak kurangnya. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Sela yang sudah menyampaikan sambutannya dengan begitu luar biasa kepada kita semua sore hari ini. Nah, sekarang kita memasuki acara yang telah kita tunggu-tunggu nih, yaitu penyampaian materi dengan tema kita sore hari ini, yaitu kembangkan karakter bersama teater. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri terlebih dahulu ya. Boleh mungkin dari operator ditampilkan CV dari pemateri? Baiklah, pemateri kita pada sore hari ini dalam Markisa, yaitu Kak Ulia Ulumiyah, lahir di Malang pada tanggal 22 September 2000, dengan kontak personal yang tertera. Beliau terlahir sebagai anak tengah dan perempuan satu-satunya di keluarganya. Beliau juga sedang menempuh semester 6 di pendidikan luar biasa Universitas Negeri Malang dan bergabung dalam Opium di bidang teater. Beliau memulai perjalanan seni dari panggung teater dan sempat menjuarai posisi kedua dalam kompetisi monolog kampus. Sejak pandemi, tertarik untuk mempelajari seni performance art dan menjadi bagian dalam kegiatan MP 2020, Jompa Jampi 2, PEMAVE 11, dan juga Pulang. Wah, keren banget ya pengalaman yang ditempuh sama pemateri kita di sore hari ini. Berarti Kak Ulia ini udah ahli banget ya dalam bidang teater. Pasti teman-teman udah nggak sabar kan bertemu dengan pemateri kita hari ini. Langsung aja nih Kak, kita sambut ya Kak Ulia Ulumiyah. Halo Kak. Halo. Kedengeran kan? Kedengeran. Oke. Apa kabar? Baik Kak, gimana kabarnya Kak Ulia? Sehat. Sudah siap ya teman-teman untuk mendengar materi yang begitu luar biasa di sore hari ini? Maka dari itu, waktu dan tempat untuk Kak Ulia saya persilakan. Tabe teman-teman,
karena tadi sudah dikenalkan, nggak usah perkenalan lagi ya. Sebelumnya aku mau minta maaf kalau misalkan nanti dalam penyampaian materi masih dirasa kurang, karena sebenarnya aku pribadi masih nggak sepro itu atau seahli itu. Jadi aku juga masih belajar. Aku harap nanti kita bisa saling sharing. Mungkin kawan-kawan ada yang dari SMA atau sekarang sedang mengikuti komunitas teater, mungkin bisa saling sharing pengetahuan nantinya gitu. Oke, jadi kita membahas tentang kembangkan karakter bersama teater. Boleh dilanjut slide-nya. Mungkin di sini kawan-kawan ada yang masih bingung atau masih bertanya-tanya, sebenarnya drama sama teater itu sama apa enggak sih? Soalnya kan kayaknya sama aja gitu, sama-sama pertunjukan, sama-sama dipentaskan dan dilihat sama orang banyak gitu. Pada dasarnya drama sama teater itu sama, dalam praktik pementasannya sama, yaitu merupakan serangkaian proses dari penulisan naskah, terus ada banyak proses yang dilalui sampai kepada pementasan yang melibatkan banyak pihak, tidak hanya aktor, tapi juga ada beberapa tim produksi. Nah, tapi teater itu bedanya sama drama, teater ini adalah drama dalam lingkup yang lebih luas gitu, teman-teman. Jadi teater itu lebih ke suatu organisasinya. Kalau drama lebih ke pementasannya, kalau teater mereka fokus pementasan sekaligus organisasi gitu. Jadi teater melibatkan sekumpulan orang yang bekerja sama dalam suatu organisasi yang terstruktur, biasanya seperti itu. Lanjut. Oh ya, sebelumnya nanti pembahasan kita ada 2 poin utamanya, yaitu ada pengembangan karakter dari berteater, sama yang kedua ada proses kreatif keaktoran dari seorang aktor teater. Jadi langsung ke pembahasan pertama ya, itu ada pengembangan karakter dari berteater. Lanjut. Kenapa dari berteater? Karena teater sendiri nggak bisa berdiri sendiri dari aktor aja. Jadi teater itu seperti yang aku bilang tadi, kan sebuah organisasi dan sebuah organisasi yang memproduksi suatu pementasan. Jadi yang berproses di dalam teater bukan cuma aktor aja, tapi lebih dari itu banyak orang-orang di balik layar yang turut menyukseskan suatu pementasan teater. Nah, tujuan berteater sendiri itu adalah untuk mengontrol atau mengkompromi masing-masing ego individu demi nilai kebersamaan yang telah ditentukan di awal pembentukan organisasi biasanya. Dari berteater kita juga belajar untuk terkondisi dalam menerima dan mentolerir gagasan atau kemungkinan lain yang tidak sejalan dengan harapannya. Kita juga bisa mendapat pengalaman transaksional yang berpotensi mempengaruhi karakter kita sebagai individu. Kenapa pengalaman transaksional? Karena kita di situ tidak sendiri kan, aktor juga tidak berjalan sendiri, banyak pihak yang saling berbagi ilmu, saling berpengaruh untuk penyuksesan sebuah pementasan teater. Lanjut. Nah, dalam teater, aktor, pimpinan, dan anggota lain semuanya wajib hukumnya dalam menjaga hubungan profesional, tapi tidak melupakan kedekatan personal juga di luar kerja kreatifnya. Jadi sebenarnya hal ini sama sih sama organisasi-organisasi lain, yaitu kita harus punya hubungan profesional dan kedekatan personal yang tidak bisa dipisahkan, tetapi keduanya harus sama-sama dijalankan gitu. Tapi bedanya kalau di teater kita kan memproduksi suatu karya untuk dipentaskan. Jadi ada penilaian orang di luar teater sendiri nanti yang menilai hasil kinerja kita gitu. Lanjut.
Berteater itu pada dasarnya untuk mencapai kesejahteraan psikologis melalui relasi positif. Mungkin kawan-kawan masih ini bahasanya kesejahteraan psikologis kenapa sampai ke sana gitu. Karena kesejahteraan psikologis itu berkaitan sama keberfungsian atau kebermanfaatan positif dari pribadi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, relasi positifnya sendiri itu ada hubungan yang hangat dan saling percaya, memikirkan kepentingan orang lain, empati yang kuat, afeksi, kedekatan, dan mampu memberi dan menerima. Itu yang dipelajari dari sebuah organisasi teater. Lanjut. Nah, kelompok teater itu memiliki atau dinilai memiliki entity dengan ciri-ciri anggotanya saling dan sering berinteraksi, terus ada kesatuan kelompok yang menjadi kepentingan semua anggota, ada juga satu tujuan yang kuat, dan juga setiap anggotanya memiliki kesamaan. Ini diungkap oleh Byrne, dan Branscombe. Mereka adalah orang-orang yang sempat mendirikan suatu komunitas teater di Britania Raya. Nah, entativitas ini nantinya akan menimbulkan belongingness, atau belongingness ini adalah suatu rasa kepemilikan. Jadi nantinya mereka tidak hanya bertanggung jawab atas pementasan teater, tapi juga bertanggung jawab atas kepemilikan terhadap organisasi teater tersebut. Gitu. Lanjut. Nah, hal ini juga sejalan sama metode acting dari Stanislavski. Mungkin kawan-kawan nanti kalau penasaran boleh browsing aja di Google ya. Karena di sini aku nggak menjelaskan tentang pengertian teater, sejarah teater, karena itu bisa teman-teman akses di banyak media gitu. Nah, dalam metode acting ini, aktor itu dilatih untuk memahami perasaan karakter sedalam mungkin, agar nantinya aktor itu bisa merasai atau menjiwai karakter yang dimainkan dan membuat hubungan katarsis dengan penonton, yaitu penonton bisa percaya pada rasa yang kita keluarkan, memasukkan perasaan empati pada pendidikan perasaan juga. Nah, pendidikan perasaan ini dikaitkan dengan kembali lagi metode acting Stanislavski, yaitu dengan metode ingin emosi dan pendalaman karakter. Lanjut. Oke. Selanjutnya materi kedua, ini proses kreatif keaktoran. Karena kita kenapa bahas ini, karena mungkin kawan-kawan yang tidak atau belum pernah terjun ke dunia teater, yang dilihat dari pementasan teater itu kan adalah aktornya atau aktingnya gitu. Kita biasanya jarang melihat hal-hal di balik itu seperti lightingnya, artistiknya, musiknya, padahal hal itu adalah satu kesatuan yang saling mendukung gitu. Jadi seorang aktor pun tidak mudah, tapi juga tidak bisa dibilang susah, karena setiap aktor punya ciri khas sendiri untuk menangkap karakter yang akan dimainkan. Mereka biasanya proses kreatif aktor juga berbeda-beda. Ada yang 1 bulan, 3 bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Seperti Ferry Sandi Huise pernah mementaskan, saya lupa judulnya, pernah untuk satu pementasan saja butuh waktu pendalaman karakter itu selama kurang lebih 3 tahun. Lanjut. Nah, ada yang menyebutkan bahwa segala jenis pertunjukan yang ditampilkan di depan penonton dan pertunjukan itu memuat penuturan hidup dan kehidupan manusia yang ditampilkan di atas pentas adalah teater, pementasan teater. Ada juga yang menyebutkan bahwa teater, sesuatu itu dikatakan sebagai teater kalau mencakup 3 hal, yaitu tokoh dan penokohannya, tempat, dan juga penonton. Itu sudah bisa dikatakan teater.
Nah, penokohan dalam teater itu menekankan adanya kekaguman terhadap hakikat sebenarnya dari individu. Karena pada dasarnya individu kan unik, individu itu berbeda. Dalam teater kita bisa belajar menjadi karakter protagonis, antagonis, bahkan kita juga bisa memerankan orang gila atau tokoh binatang. Hal-hal demikian adalah sebagai bentuk kekaguman para seniman teater terhadap hakikat dari suatu individu yang tidak hanya manusia. Begitu. Lanjut. Nah, aktor itu terfokus dalam menjalani latihan yang bersifat praktikal dan terjun lapangan langsung. Karena tugas aktor adalah mengeksekusi, membuat nyata dari konsep abstrak yang diajukan oleh sutradara. Berbeda sama kru atau tim produksi di balik layar, aktor memang fokusnya pada hal-hal yang bersifat praktikal. Kenapa? Karena ya tugas mereka di sana gitu. Tapi bukan berarti aktor tidak punya tidak punya andil dalam pengambilan keputusan misalkan tentang naskah. Jadi dia hanya ikut arahan sutradara aja, nggak seperti itu. Jadi aktor juga punya atau berhak untuk menentukan sejauh apa peran yang akan dimainkan gitu. Tapi tetap dalam batasan di bawah naungan sutradara. Kemudian dalam proses kreatif, setiap aktor itu seperti yang tadi aku bilang, berbeda dan unik. Untuk itu, sutradara harus pinter dalam memberikan stimulus dan pendekatan kepada para aktor yang akan bekerja sama gitu. Nah, aktor ini tugasnya adalah meregulasi emosi, kemudian setelah mampu meregulasi emosinya, mampu membaca situasi dan membagi waktu. Kenapa begitu? Karena secara umum para aktor teater, bukan aktor sih, para seniman teater itu mereka tidak pure seorang seniman. Jadi biasanya teater adalah selingan mereka. Teater adalah katarsis atau pelepasan emosi mereka sebagai individu kalau sudah lelah dengan kehidupan gitu. Kehidupan. Intinya teater adalah katarsis yang bisa melepaskan emosi mereka sebagai individu. Pada dasarnya biasanya anggota teater itu ada yang guru, ada yang mahasiswa, ada yang bahkan ibu rumah tangga juga ada yang mengikuti komunitas teater dan bersifat tetap dan berkesinambungan seperti itu. Nah, regulasi emosi sendiri itu kenapa penting karena dapat berpengaruh pada fokus, produktivitas, dan pendalaman aktor terhadap karakter yang akan disampaikan. Lanjut. Nah, dalam teater, peran itu adalah gambaran orang. Jadi semakin utuh gambarannya, semakin hidup rasanya. Untuk itu, proses kreatif seseorang kan beda-beda. Seperti yang tadi aku sebutin, semakin utuh gambarannya, semakin hidup rasanya. Jadi dari karakter itu wataknya seperti apa, lingkungan karakter itu hidupnya seperti apa, sifat jasmani, rohaninya seperti apa, biasanya itu jadi PR untuk para aktor harus mempelajarinya secara lebih mendalam. Mungkin aku akan sedikit sharing ya, pengalaman proses kreatifku yang cukup berkesan selama ini. Salah satunya waktu aku mengikuti lomba monolog di semester 2 kalau nggak salah. Ya, itu tingkat kampus sih. Ya, tingkat kampus. Jadi waktu itu proses kreatifnya hanya memakan waktu 3 minggu. Dan itu sangat-sangat mepet. Mulai dari pemilihan naskah, bedah naskah, mentoring, dalam waktu 3 minggu itu sangat-sangat terbatas sebetulnya. Tapi aku didukung sama mentor yang sangat suportif secara emosional. Jadi aku dilatih meditasi, dilatih
fisiknya juga sebetulnya benar-benar di-push dalam waktu 3 minggu itu. Tapi dari situ, waktu itu aku memerankan tokoh yang hidup di kericuhan 98, tokoh perempuan yang ditinggal sama kekasihnya, tapi kekasihnya ini pergi karena diculik. Karena kekasihnya ini seorang aktivis di tahun 98 dan waktu itu ada kerusuhan kan. Jadi kekasihnya diculik dan dia sampai beberapa tahun kemudian tidak pernah mendengar kabar tentang kekasihnya itu. Dan sebetulnya itu kan karakter yang cukup berat ya, karena ya berat karena topiknya aja udah kerusuhan 98 gitu. Jadi waktu itu proses kreatifnya aku dari membaca literasi tentang kerusuhan 98, tentang korban-korbannya, tentang keluarga dari kerusuhan 98, juga sharing sama beberapa, dikenalkan sama mentorku, sama beberapa senior orang-orang yang hidup pada masa 98. Dan dalam waktu 3 minggu, itu sangat-sangat capek. Sebetulnya proses kreatif itu idealnya untuk seorang aktor itu 3 bulan kurang lebih. Tapi saat itu ya karena terpaksa juga sebetulnya karena perwakilan kan dari fakultas. Tapi banyak hal yang bisa diambil dari proses kreatif semacam itu. Pernah juga salah satu pengalaman lain waktu itu aku bersama dengan teman-teman dari Teater Junjung Budoyo, salah satu bidang divisinya Opium, sedang memproduksi Marsinah Bertamu. Itu juga prosesnya cukup panjang, prosesnya cukup lah dalam waktu 1 bulan. Tapi banyak sekali, mungkin teman-teman nanti boleh ada yang mau nanya soal itu. Aku kembaliin ke moderator ya. Oh, slide terakhir. Sorry. Nah, ini salah satu pesan dari Anonim. Berteater adalah untuk mengasah kualitas diri, bukan untuk menunjukkan diri. Jadi, kalau seseorang berteater itu tujuannya untuk menunjukkan, ini loh diriku, berarti ya mereka masih mengedepankan emosinya. Belum apa ya? Belum bisa berteater dengan baik. Terima kasih. Wah, terima kasih Kak Ulia. Keren banget ya teman-teman materi yang telah disampaikan Kak Ulia kepada kita semua di sore hari ini. Pasti teman-teman udah nggak sabar nih buat nyampein pertanyaan. Langsung aja ya kita masuk ke sesi tanya jawab. Selanjutnya nih Kak, saya mau buka sesi tanya jawab. Sebelumnya saya mau tanya nih Kak, ini pertanyaannya Boleh. kita tampung dulu, dijawab di akhir atau langsung dijawab aja nih Kak? Langsung aja sih kayaknya. Langsung Aku aja orangnya ya. lupaan soalnya. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk klik tombol raise hand, lalu on mic ya teman-teman. Atau sebenarnya nggak bertanya juga nggak apa-apa sih. Kalau mau saling sharing, misalkan teman-teman ada yang ikut komunitas teater atau dulu pernah gabung sama teater mana, boleh sih. Saling bagi aja kita cerita. Baik Kak. Ini Kak ada yang angkat tangan. Kak Wiguna, boleh on mic untuk menyampaikan pertanyaan atau mungkin sharing-sharing seputar teater dan monolog. Oke. Sebelumnya terima kasih kesempatannya. Di sini aku mungkin mau sedikit sharing juga, sedikit bertanya juga. Di sini kebetulan dulu itu aku ikut teater juga, namanya Teater Yapendra. Itu berbasis di Bali. Tapi, oh ya, mohon maaf sebelumnya aku kenalan dulu. Jadi, nama aku Wiguna. Aku PLB angkatan 2018. Dulu juga sering juga pernah ngobrol-ngobrol sama Ulia juga, dan juga sebenarnya dulu tuh pernah kepingin buat semacam teater gitu ya, tapi mungkin karena waktunya mepet. Mudah-mudahan nanti bisa kolaborasi sama teman-teman yang lain. Nah, aku lanjut lagi. Jadi dulu itu aku pernah ikut teater di Bali, itu namanya Teater Yapendra. Tapi mungkin
di situ aku belum sempat mencoba bermain peran. Nah, di sini sebenarnya komunitas teater ini sih cukup luas banget ya. Nggak hanya misalnya drama aja. Mungkin aku pengen sedikit cerita. Jadi waktu dulu kami ini divisi, jadi musikalisasi puisinya. Musikalisasi puisinya ini semacam, mungkin teman-teman ini banyak tahu musikalisasi puisi, tapi bukannya puisi yang diiringi lagu terus dibacakan. Nggak gitu sih. Jadi semacam puisi, tapi puisinya itu dinyanyiin. Nah, kebetulan dulu itu aku mewakili Provinsi Bali waktu itu lomba di Jakarta, Balai Bahasa Provinsi Jakarta, dan syukurnya dapat urutan ke-6. Nah, di sini aku mau tanya ke Kak Ulia, kira-kira menurut Kak Ulia nih pengalamannya mendalami bersekian sekian peran-peran yang berbeda-beda itu kan tentu aja ini akan membuka wawasan kita tentang bermacam-macam karakter ya. Kira-kira apa sih tipsnya untuk kita ini bisa menyelami karakter yang berbeda dari diri kita? Karena kan misalnya kita ini pendiam. Nah, terus kalau kita main teater kan kita harus misalnya dapat peran yang orang yang galak atau orang yang tidak jauh dari kepribadian kita sendiri. Kira-kira apa sih tipsnya supaya kita tuh bisa beralih dari kondisi kita yang sekarang dengan peran yang diberikan oleh sutradaranya. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Baik, kepada Kak Ulia, boleh jawab pertanyaan dari Kak Wiguna. Oke. Halo Wiguna. Semoga tetap sehat ya. Udah lama banget gak ketemu. Ya, Jadi, sehat-sehat loh. ya. Jadi, kalau tips ya, sebenarnya ini juga tantangan ya dari apa seorang yang bisa dikatakan aktor. Kalau untuk tips, apa namanya, menyisihkan diri kita ya istilahnya. Kita harus membuang ego ego kita sebagai pribadi kita dalam keseharian sama karakter yang kita perankan di pementasan itu. Kalau aku sih dari awal gabung sama teater, mentorku selalu bilang bahwa jangan pernah membawa simbol apapun tentang dirimu di atas panggung. Itu yang selalu aku pegang dari dulu sampai sekarang. Jadi simbol apapun itu yang tidak dibutuhkan. Misalkan simbol agama, simbol suku, simbol apapun itu yang diri kamu itu harus dilepaskan dulu. Nah, untuk itu pentingnya meditasi. Jadi di teater itu kita dilatih juga secara bisa dibilang secara spiritual. Itu kita diajarkan untuk meditasi. Gimana cara kita melepaskan diri kita, melepaskan keakuan kita menjadi seseorang yang akan kita perankan gitu. Nah, biasanya eh, dalam berlatih kayak gitu, kita perlu setelah meditasi kita harus fokus dan nggak ini apa namanya? Kalau aku sih nggak ngobrol sama orang-orang yang nggak berkepentingan ya menjelang pentas untuk tetap menjaga emosiku biar tetap stabil. Gitu. Jadi aku pernah memerankan apa ya? Sebenarnya aku kan orangnya kalau nggak kenal sama orang itu cukup pendiam. Tapi kalau udah kenal biasanya emang suka ngomong gitu. Nah, aku pernah menjadi karakter seseorang yang anggun. Pernah juga menjadi karakter seorang, mohon maaf, pelacur. Kayak gitu. Jadi eh, semua identitasku, identitas keagamaan, kalau misalkan, maaf ya, ini mungkin nggak semua orang akan setuju. Jadi misalkan dalam keseharian aku berjilbab, nah ketika udah masuk dunia teater, itu udah dilepas. Semua hal-hal kayak gitu udah dilepas. Kalau memang tidak berkepentingan dalam karakter. Itu sih kalau sedikit tipsnya. Sama pendalaman meditasi tadi ya. Itu yang penting. Terima kasih. Ada tambahan? Feedback? Oke, terima kasih Kak. Jadi mungkin di sini cukup menarik ya kita
seperti tidak boleh. Ini mungkin juga bisa menjadi sebuah ajang untuk kita tuh toleransi juga, karena kan terkadang kita tuh, apalagi sekarang banyak kita berita-berita yang ekstremis, kayak misalnya orang-orang yang menganggap seseorang yang lain itu bukan bagian dari dirinya. Mungkin dengan belajar teater itu juga kita dengan merasakan, misalnya nih, kita jadi seseorang yang hidupnya mewah dan senang-senang gitu. Nah, ketika jadi teater dan kita jadi peran orang miskin atau orang yang tidak beruntung, mungkin secara tidak langsung kita juga akan merasakan gimana sih perbedaan atau gimana sih rasanya menjadi mereka. Jadi menurutku sih ya bener banget sih. Jadi ini sekaligus juga dalam peranan mempererat karakter kita tuh bisa belajar juga saling toleransi juga jadinya. Oke, terima kasih. Makasih. Terima kasih Kak Ulia dan Kak Wiguna. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh baik kepada Kak Reza. Boleh on mic, Kak? Kak Reza masih off mic. Udah kedengeran belum? Sorry ya, Udah. agak riuh di sini. Jadi aku bareng sama Mbak Ulia di Teater Junjung Budaya udah hampir 2 tahun dan emang belajar banyak banget dari Mbak Ulia gitu. Role model banget lah pokoknya. kalau di Teater Junjung Budaya gitu. Senangnya bisa belajar bareng mengenai teater adalah bagaimana kita menaruh diri kita menjadi untuk jadi orang lain. Jadi kita nggak cuma mendengarkan orang itu, tapi kita juga jadi orang itu, dan itu masih jadi catatan besar buat aku selama aku kayak ambil peran ataupun jadi aktor gitu. Ini tadi menarik yang aku dapat adalah kita melepas semua simbol diri kita, bahkan mungkin identitas kita gitu. Karena setiap kali kita mau tampil gitu, Mbak Ulia selalu kayak mengedepankan meditasi ini gitu, supaya kita ya apa sih istilahnya ya nyatu sama apa yang akan kita mau jadi apa gitu. Dan itu benar-benar luar biasa sih. Balik lagi ke yang tadi melepaskan simbol gitu. Aku sendiri kalau misalkan berperan, aku masih istilahnya ngambil peran-peran yang ya karakternya tuh sama gitu. Kalau enggak A, ya A aksen. Kalau enggak A aksen, ya A turunan gitu kan. Jadi ya itu aja gitu. Tapi ada kesan di diri itu yang kayak, oh aku pengen deh bisa jadi orang lain gitu, yang bukan variabel A ini tadi gitu. Tapi pada saat ditawarin, pada saat diminta gitu, masih kayak, susah ya ternyata untuk mendalami ini, karena selama ini aku nyaman dengan variabel A ini tadi. Kalau misalkan dari Mbak Ulia, kira-kira ada tips nggak sih supaya orang itu bisa keluar dari karakter yang biasa dia bawa, atau bahkan dari yang biasanya dia pegang gitu. Karena itu tadi, kita mencoba untuk menjadi orang lain dan bisa menaruh diri kita di orang lain selain simbol-simbol diri kita gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Reza atas pertanyaannya. Mungkin dari Kak Ulia bisa menjawab. Iya, jadi Reza ini sebenarnya aku juga banyak belajar dari Reza loh. Dia juga total banget kalau main peran. Jadi kalau dari aku ya, cara ngelepasin itu, gimana tadi? Aku tiba-tiba ngeblank. Ya, jadi intinya gimana caranya supaya kita bisa keluar dari zona nyaman kita
biar nggak perannya tuh di A aja, variabel A aja gitu. Gimana sih Mbak? Oke, kalau aku juga sempat kesulitan kan di hal yang sama gitu. Tapi pada akhirnya aku nemuin satu cara untuk keluar dari situ adalah dengan kita sebagai aktor itu bertanggung jawab atas peran yang sudah dipilihkan atau sudah kita pilih. Peran itu pasti punya plus minus yang menjadi tantangan tersendiri bagi kita, bagi masing-masing aktor gitu. Nah, apa namanya? Bentar. Jadi, kalau dalam kita yang penting udah melakukan yang terbaik dari versi kita. Satu hal yang aku pegang adalah ketika karya itu sedang dalam proses, sebelum dipentaskan, itu menjadi tanggung jawab kita. Tapi setelah karya itu kita pentaskan, itu udah bukan tanggung jawab kita untuk menjelaskan ke audiens atau ke penonton bahwa tokoh peranku itu seperti ini loh. Itu sudah bukan tanggung jawab kita. Jadi suatu karya apapun ketika sudah sampai di publik atau ketika sudah sampai di penonton itu sudah haknya penonton untuk mengambil kesimpulan seperti apa. Jadi itu sudah menjadi bukan kepentingan kita. Toh kita juga sudah mengusahakan yang terbaik. Pesan yang kita sampaikan juga sudah kita sampaikan dengan versi terbaik kita gitu. Jadi nanti apa kata mereka itu sudah bukan tanggung jawab kita kecuali kita berada dalam sarasehan. Dan sarasehan pun aku rasa itu cuma sebagai evaluasi kita kayak gitu. Bisa dipahami nggak? Paham banget. Makasih banyak Mbak Ulia tips-tipsnya. Semangat. Baik, terima kasih Kak Reza dan Kak Ulia. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Silakan. Ya, Kak Sandia Kalaning boleh on mic. Saya mau tanya, gimana caranya membangun karakter, Kak? Kayak menjiwai gitu loh, Kak. Dalam waktu teater gitu. Waktu lagi mainin peran gitu. Ya, itu aja. Makasih. Terima kasih Kak Sandia pertanyaannya. Buat Kak Ulia bisa dijawab. Oke. Siapa? Sandia ya? Halo, salam kenal. Jadi kalau untuk cara menjiwai sebenarnya masing-masing aktor punya cara masing-masing. Ada yang harus seperti menulis karya ilmiah. Jadi ada yang harus observasi lapangan, ada yang harus ada yang cuma cukup dengan studi literasi dan sebagainya. Banyak banget caranya. Kalau untuk pendalaman karakter, kalau aku pribadi kuncinya adalah melalui kita memahami bukan cuma peran kita, tapi peran orang yang ada di sekitar kita. Jadi sesama pemain. Jadi peran antar pemain itu biasanya hal yang miss, biasanya hal yang sempat tertinggal gitu dalam proses produksi. Tapi itu adalah hal yang sangat penting. Jadi kalau kita tahu peran kita bukan cuma peran kita, tapi peran sesama pemain, menurutku itu akan lebih memudahkan kita dalam menjiwai peran karena kita bisa memposisikan diri kita menjadi diri kita dan menjadi seseorang yang berada di lingkungan yang sama dengan karakter lain. Kayak gitu sih. Bisa diterima Sandiaka? Kak Sandia, apakah bisa diterima atau ada feedback? Baik, Kak. Terima kasih. Kak Ulia, nih ada pertanyaan dari Nikita di kolom chat. Saya bacakan ya, Kak. Izin bertanya,
bagaimana rasa itu bisa jadi ketika kita memainkan peran dan bisa benar-benar masuk dalam suatu cerita, suasana cerita, serta seperti apa yang dimaksud meditasi sebelum bermain peran. Terima kasih. Oke, ntar aku coba baca ulang ya. Oke, untuk rasanya bisa masuk ke cerita, itu biasanya dalam proses kreatif kita sebagai satu kesatuan produksi satu jalan cerita teater, itu biasanya kita melalui tahap bedah naskah. Nah, dari bedah naskah itu kita bisa benar-benar tahu gitu jalan ceritanya seperti apa, dan kita juga bisa mempertanyakan itu kepada penulis atau sutradara, ini maksudnya seperti apa, hubungan antara pemain A sama B seperti apa, kenapa kostumnya harus gini 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 gini. Banyak sekali yang bisa dilakukan yang nggak bisa dijelaskan kalau tidak langsung melalui prosesnya ya. Jadi mungkin nanti bisa sharing secara langsung sama aku lewat kontak yang tadi udah ada tentang proses-proses itu. Terus untuk meditasi ya, meditasi ini sebenarnya sama sih, enggak. Jadi meditasi ini adalah pemfokusan kita sebagai seorang aktor sebelum pementasan teater. Biasanya normalnya itu dilaksanakan hamin 1 jam dalam waktu 30 menit minimal. Itu normalnya atau yang seharusnya seperti itu. Jadi meditasi ini adalah itu tadi yang seperti aku bilang di awal, itu adalah salah satu metode aktor dan sutradara dan semua kru produksi untuk melepaskan dirinya masing-masing menjadi para tokoh yang akan diperankan, menjadi tahu posisinya. Nah, dalam meditasi ini biasanya semua harus diam dan salah satunya biasanya itu sutradara akan memimpin meditasi. Jadi semuanya kalau dalam berteater yang aku tahu itu kita saling berpegangan tangan dan memejamkan mata, lalu distimulasi oleh kata-kata dari sutradara atau dari pemimpin meditasi, dan kita diposisikan, stimulasinya itu biasanya diposisikan mulai dari pernafasan kita atur, fokus kita atur, pokoknya kita dalam keadaan damai, kita dalam keadaan tenang, lalu sutradara akan menstimulasi dengan beberapa kalimat-kalimat pendukung yang membuat kita bisa melepaskan keakuan dalam diri aktor itu. Begitu. Bisa dimengerti nggak ya? Nanti mungkin kalau kurang bisa sharing langsung, bisa dihubungin di kontak. Bagaimana Kak Nikita? Apakah ada feedback untuk Kak Ulia? Sudah, terima kasih Kak Ulia. Sama-sama Kak Nikita. Ini ada yang mau bertanya lagi Kak. Untuk Kak Vita Mardila, bisa on mic. Baik, terima kasih. Saya Vita izin bertanya. Untuk teater ini tuh ada jenis-jenisnya nggak, Mbak? Maksudnya, kan saya ini tunanetra ya. Nah, kalau saya ingin ikut teater itu apa ada teater untuk yang teater ekspresi atau gimana, Mbak? Terima kasih. Boleh langsung dijawab? Iya, boleh Kak Ulia. Oke. Jadi siapa tadi namanya yang bertanya? Kita Kak.
Oh iya, Vita. Kak Vita. Halo, salam kenal ya. Jadi sebetulnya teater itu kalau ditanya jenis-jenisnya banyak sekali. Em, ada teater realis, surrealis, teater tubuh, eh, musikalisasi puisi juga masuk dalam teater. Banyak sekali bidang-bidang atau jenis-jenisnya gitu. Kalau untuk yang teater untuk ramah tunanetra mungkin bisa ke eh, seperti Kak Wiguna tadi. Kak Wiguna kan juga salah satu penyandang netra ya. Itu mungkin bisa lebih fokus ke musikalisasi puisi atau monolog juga bisa. Atau ada juga baru-baru ini, nggak baru sih sebenarnya dari lama, itu ada eh, kalau dulu ada teater radio namanya. Kalau sekarang di podcast itu ada teater kok, bisa pakai teater suara namanya. Gitu. Mungkin bisa dieksplor lagi di situ untuk Kak Vita kalau memang mau terjun ke teater karena banyak kok teater yang bisa support gitu. Terima kasih Aku Kak boleh Ulia. masuk nggak? Oh iya, boleh Oh, Kak. boleh. Oke. Wiguna. Eh, Tadi terkait dengan tunanetra ya. Nah, di sini sebenarnya sih nggak ada batasan. Siapapun kamu, apapun kondisimu, jika kamu emang kepingin terjun ke teater, silahkan. Dan aku harapkan di sini, tadi siapa Vita ya, kalau mau main teater, gabunglah dengan Obium. Kalian bisa berbaur dan apalagi di situ ada kating-kating kita kan yang di Obium. Dulu juga aku pernah, meskipun aku nggak masuk Obium, tapi aku tahu teman-teman Obium itu baik-baik semua dan mereka pun pasti akan membantu kalian semua. Kalau emang kamu mau mencoba belajar di situ itu bisa. Nah, khusus untuk teater sendiri, sebenarnya sih aku dulu juga pernah nulis naskah buat teman-teman yang akan main teater. Di sini sebenarnya ekspresi pun itu kalian tuh bisa pelajari, meskipun kalian tuh seorang tunanetra, kalian juga bisa mempelajari ekspresi. Dan di Bali sendiri, pementasan teater buat tunanetra itu udah bukan sesuatu yang aneh lagi. Contoh ya, misalnya mungkin kita bertanya-tanya, gimana sih cara di panggung itu kan kita harus bergerak ya ke sana kemari dan apa namanya harus bermobilisasi kan. Nah itu banyak banget hal-hal yang bisa dipergunakan. Misalnya mungkin aku sedikit cerita pengalaman dulu aku tapi aku waktu itu yang nulis naskahnya. Jadi itu orang bergerak itu dia pakai tali. Jadi di bawahnya itu dipasang tali di lantai itu. Nanti setiap pemain itu udah disetting. Jadi kamu mau bergerak kemana itu kamu ikutin talinya. Jadi itu untuk mobilitas. Kalau masalah ekspresi sih itu emang harus dipelajari dan nggak cepat. Apalagi total ya. Total ini kan mungkin mohon maaf sebelumnya ya, mungkin tersenyum pun kadang-kadang teman-teman itu nggak tahu gimana sih tersenyum itu kayak gimana sih gitu. Bahkan itu harus sampai dipegangin bibirnya, harus diarahin. Nah itu emang sebuah proses yang harus dialami. Jadi kalau emang Vita mau belajar dari sekarang mungkin bisa daftar Opium, bisa masuk divisi teaternya. Pokoknya jangan takut, coba aja. Semua itu pasti nggak ada yang nggak mungkin selama kamu itu mau nyoba gitu. Betul banget sama yang dibilang Mas Wiguna. Mas Wiguna juga dulu pengalaman berteaternya cukup baik, cukup banyak dan di jurusan juga Mas Wiguna sempat banyak bantu juga waktu itu di angkatan kayak gitu. Jadi mungkin Vita bisa sharing juga sama Kak Wiguna nanti atau mau gabung sama teater di kampus juga boleh. Kalau mau yang lebih deket di Opium, kalau mau yang lebih luas itu ada UKM, boleh terserah. Pokoknya jangan takut mencoba itu tadi. Terima kasih Kak Wiguna sudah membantu. Terima kasih Kak Ulia, Kak Wiguna, dan juga Vita. Baiklah teman-teman, karena waktu yang tersisa tinggal 5 menit lagi, mungkin ada yang ingin bertanya. Sandia, apakah ingin bertanya kembali? Bisa on mic, Sandia? Enggak, Kak. Saya lupa nurunin tangannya. Ya, mungkin, wah,
teman-teman seru banget ya diskusi kita sore hari ini, tapi karena jam sudah menunjukkan pukul 5 dan waktu kita juga terbatas, jadi kita cukupkan dulu ya untuk hari ini. Kalau ada yang mau ditanya lagi, bisa banget nih ngehubungin Kak Ulia. Gimana Kak Ulia, boleh kan? Boleh banget, boleh banget. Aku juga gabung sama grup kan tadi sudah dimasukkan, atau mau lewat IG juga boleh, lewat email juga boleh. Baik, terima kasih Kak Ulia. Nanti materi juga akan saya share di grup WA, biar bisa dibaca-baca ulang ya. Nah, sekarang aku mau bacain kesimpulan dari materi Kak Ulia di sore hari ini nih. Kesimpulan dari Kak Ulia, dalam pementasan drama dan teater itu sebenarnya sama, juga melibatkan beberapa orang termasuk aktor dan lain-lain. Teater merupakan drama dalam lingkup luas yang melibatkan kerjasama dari sekumpulan orang dalam organisasi. Teater lebih kepada organisasinya dan drama lebih ke pementasannya. Berteater memiliki tujuan untuk saling kompromi masing-masing ego individu dengan nilai kebersamaan. Dalam berteater antara aktor, pimpinan, dan berbagai pihak harus saling memiliki hubungan profesional dan hubungan personal. Berteater mencapai kesejahteraan psikologis melalui relasi positif, mampu memberi dan menerima antar anggota. Entitavitas bertujuan untuk memupuk rasa kepemilikan antar anggota sehingga tidak hanya berakting untuk diri sendiri, melainkan juga menjaga ikatan dengan anggota organisasi teater. Pendalaman karakter memerlukan perasaan di setiap karakter yang dimainkan dengan perlu menjiwai lakon. Proses kreatif aktor itu disesuaikan dengan pribadi aktor itu sendiri, bisa cepat atau lama. Proses kreatif dapat dilakukan dari membaca literasi, bercengkrama dengan individu yang mengerti suasana sebenarnya dalam suatu setting teater, dan lain sebagainya. Teater bisa dimunculkan hanya dengan mencangkup tokoh dan penokohan, tempat, penonton. Semua aspek tersebut tergantung dari setiap individu yang memaknai karakter itu apa. Dalam teater terdapat aktor akan lebih banyak dipraktek dan juga memiliki hak dalam peran yang akan dimainkan. Para aktor harus dapat meregulasi emosi, mampu membaca situasi, dan harus mampu membagi waktu, karena tidak semua seniman teater adalah murni seorang seniman, melainkan juga memiliki pekerjaan lain. Dan peran adalah gambaran orang, semakin utuh gambarnya, semakin hidup rasanya. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Dari Kak Olia sendiri, apakah ada tambahan ataupun closing statement? Oke, kalau dari aku, pokoknya buat teman-teman, mungkin pesan ya, buat teman-teman jangan takut untuk explore apapun ketertarikan kalian, karena kalian bisa belajar banyak hal dari ketertarikan itu. Karena kalau kita belajar sesuatu yang membuat kita tertarik, itu akan membekas di pikiran kayak gitu. Termasuk dalam belajar teater, nggak usah takut, gas aja gitu. Misalkan kalian introvert, Mbak, takut nggak bisa memainkan karakter gitu, nggak apa-apa. Justru dari memainkan karakter kita bisa tahu gitu gimana keluar dari introvert itu sendiri, atau kita juga bisa belajar menjadi tim produksi lain yang mungkin membuat kita lebih nyaman kayak gitu. Terus closing statement, terima kasih untuk panitia sudah membuat acara ini. Sering-sering ya ngomongin soal sastra, kayaknya bakal nggak akan habis materinya gitu. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau berpartisipasi di acara ini. Semoga sukses semuanya. Dan tadi ada gempa ya, semoga semuanya tetap dilindungi. Semoga yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Kak Ulia untuk closing statement-nya. Ya, mengingatkan untuk teman-teman untuk dapat men-screenshot ya room-nya untuk dijadikan presensi di akhir pelatihan ini. Lalu acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat dan foto bersama. Sertifikat ini akan langsung diserahkan oleh Ketua HMJ kita, Kak Sela Gumani Cahaya. Dipersilakan kepada Kak Sela Gumani Cahaya. Kepada operator, untuk men-share screen sertifikat yang akan diberikan kepada Kak Ulia.
Setelah ada untuk Stella. Mungkin Kak Sel lagi terkendala sinyal. Ayo Sel, halo. Mohon maaf ya, ini tadi ada sinyalnya tiba-tiba ngilang, jadi saya keluar. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini penyerahan sertifikat ya. Langsung saja sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat pemateri yang luar biasa pada sore hari ini, yaitu Mbak Ulia Ulumia. Dengan ini kami dari HMJ PLB PIPUM 2021 menyerahkan sertifikat untuk Mbak Ulia Ulumia sebagai pemateri di acara Markisa pada sore hari ini. Semoga ilmu yang didapat dari Mbak Ulia bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan kami berharap kita bisa berjumpa lagi di next masih kurang dalam persiapan maupun dalam eksekusinya. Seperti itu, saya kembalikan ke Bu Moderator. Baik, terima kasih Kak Sela. Dan acara selanjutnya itu foto bersama. Ayo teman-teman, diusahakan on cam ya. Ayo on cam yuk. Operator, apakah sudah siap? Yuk, yang belum on cam, silahkan on cam ya. Kita foto bareng. Yuk, yang on cam yuk, on cam. Buat operator bisa dihitung ya. Yuk, ini masih ada yang off cam, teman-teman. Bisa on cam sebentar saja. Kita foto bareng-bareng yuk. Yuk, teman-teman yang masih off cam. Oke, ini saya mulai SS ya. Ini ada Mbak Erin, Linda, Kaya, bisa on cam sebentar. Oke, kalau gitu langsung saja saya SS. 1, 2, 3. Yuk, ganti gaya. 1, 2, 3. Bentar. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada operator. Dan acara terakhir nih, nggak terasa ya teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada pemateri yang sudah meluangkan waktu buat kita semua, mau berbagi ilmu serta sharing-sharing seputar monolog dan teater. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah ikut serta dalam menyukseskan acara hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan selama acara dimulai. Saya Kitaria Mbada selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ulia. Terima kasih banyak. Terima kasih.